siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada. Pak Guru harap kalian pada hari ini dalam keadaan baik-baik dan tetap semangat untuk belajar, terutama belajar bahasa Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan pembelajaran, kita harus mengawalinya dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada pepatah mengatakan tidak dikenal maka tidak disayang. Maka dari itu izinkanlah Pak Guru memperkenalkan diri. Nama Pak Guru Andri Ferriwaro SPD. Pak Guru salah satu guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Manado, sekolah yang kita banggakan dan cintai. Pak Guru mengajar di kelas 7, khususnya kelas 75 sampai kelas 79. Kita lanjut ke materi. Materi kita pada bab 1, belajar mendeskripsikan atau teks deskripsi. Sebelum masuk ke materi, Pak Guru akan memaparkan kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar 3.1 atau pengetahuan mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objek ini bisa seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang kita dengar dan kita baca. Kompetensi dasar 4.1 atau keterampilan menentukan isi teks deskripsi objek. Ini sama, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain daerah, dan lain-lain yang kita dengar dan kita baca. Indikatornya 3.11, siswa mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan pada teks yang dibaca atau didengar. 3.1.2, siswa mampu menentukan ciri teks dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca dan didengar. 3.1.3, siswa mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. 4.1.1, siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi yang didengar dan dibaca secara lisan atau tulis. Sebelum kita masuk materi, Pak Guru akan memberikan satu cuplikan lagu. Lagu ini berisi tentang keindahan Indonesia. Jadi lagu ini mendeskripsikan tentang keindahan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Lagu karya Ismail Marzuki dengan judul Rayuan Pulau Kelapa. Check it out. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau melati pujaan bangsa.
Ismail Marzuki Rayuan Pulau Kelapa. Lagu tersebut menggambarkan tentang keindahan yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke materi. Pada pembelajaran ini ada 3 hal atau 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yaitu pertama, kita pelajari definisi atau pengertian teks deskripsi. Kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, jenis-jenis teks deskripsi. Kita masuk materi pertama mengenai pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan suatu objek secara rinci atau detail. Tujuan dari teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan konkret atau nyata. Jadi menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang kita deskripsikan. Kita masuk di poin kedua, yaitu ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yaitu pertama, ciri objek yang dideskripsikan. Poin kedua, ciri isi. Poin ketiga, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Poin pertama kita dapat pertama, ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Jadi maksudnya objek itu yang akan kita deskripsikan itu bersifat khusus, berbeda dengan objek-objek yang lain. Ini harus berbeda, istimewa dengan yang pada umumnya. Ciri kedua, ciri isi. Pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Jadi, kalau kita akan mendeskripsikan suatu objek, kita harus merincinya sampai ke bagian-bagian objek tersebut. Kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau nyata atau fakta sesuai yang kenyataan. Misalnya contoh, kita akan menggambarkan tempat wisata yang indah, kita akan mengkonkretkannya indahnya seperti apa. Atau misalnya kita akan menggambarkan ibu yang baik, jadi kita akan mengkonkretkan ibunya baiknya seperti apa. Ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Misalnya contoh, kata-kata yang mengandung emosi kuat: ombak mengempur, kemolekan pantai, ibu yang tangguh. Nah, itu contoh-contoh kata-kata yang memiliki emosi yang kuat. Dengan tujuannya supaya pembaca dapat merasakan apa yang disampaikan oleh penulis. Ketiga, ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya contoh kata warna. Kita harus rinci warna apa. Misalnya contoh warna hijau, biru, kuning, dan sebagainya. Kedua, menggunakan kalimat untuk mengkonkretkan. Misalnya contoh ada kalimat ibuku orang yang sangat baik. Jadi kita harus mengkonkretkan atau merincinya baiknya seperti apa. Misalnya contoh, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ketiga, gunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Jadi kata sinonim, adik-adik pernah dengar kata sinonim? Pasti dari SD udah dapat kata sinonim. Ada yang tahu? Ayo. Jadi sinonim itu merupakan kata yang memiliki arti atau makna yang sama. Jadi kata yang memiliki arti atau makna yang sama. Misalnya contoh kata yang memiliki emosi kuat, misalnya contoh kata indah, dia sinonim dengan kata elok, bermain, molek,
mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Contoh berikut, ciri berikut menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Jadi menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas ini merupakan bahasa hiasan. Pak Usi contoh, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Jadi dia menggunakan majas perumpamaan karena ada kata seperti. Contoh berikut, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Sama, itu juga majas perumpamaan karena ada kata seperti. Contoh berikut, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Kalau ini majas apa kira-kira adik-adik? Ini merupakan majas personifikasi. Jadi itu majas personifikasi itu majas yang membuat benda mati seakan-akan hidup seperti manusia, atau benda mati memiliki sifat seperti manusia. Contoh kan tadi kan angin kan benda mati. Jadi dia buat hidup seperti manusia, dia bisa mengelus. Berikut, menggunakan kalimat rincian. Jadi menggunakan kalimat rincian. Contoh, terumbu karang berwarna-warni. Jadi kita harus merincinya. Terumbu karang berwarna orange, abu-abu, hijau muda, dan sebagainya. Berikut, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah dapat mendengar dan merasakan apa yang dideskripsikan. Berikut terakhir, tes deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Misalnya contoh, kucingku. Jadi kucingku ada kata ku. Jadi menggunakan kata ganti orang pertama. Atau menggantikan itu kepemilikan dari itu kucing. Ibuku sama, kata ganti orang pertama. Contoh terakhir, memasuki wisata ini Anda akan disambut. Jadi itu ada kata ganti Anda. Anda ini bukan kata ganti kedua atau kedua. Oke, kita akan masuk ke materi terakhir, materi yang ketiga. Tapi sebelum Pak Guru menjelaskan materi ketiga, Pak Guru kasih kesempatan untuk adik-adik untuk istirahat sejenak dengan menonton salah satu lagu di Kota Manado. Jadi kalau adik-adik yang mau istirahat ke toilet, silakan. Check it out. Masyarakat tentram, hidup rukun dan damai. Smart city, smart people, cerdas dan kreatif. Manado kota indah, damai dan harmonis. Kota nyiur melambai, panorama pantai buat kita santai. Mari Joka Manado, orang rame-rame, lihat dan nikmati indahnya Manado. Selamat datang di kota Manado, kota primadona di Sulawesi Utara. Beragam suku, agama, adat dan budaya menjadi satu di kota Manado. Wisata dunia, mari kita sukseskan.
Selamat datang di kota Manado, kota primadona di Sulawesi Utara. Beragam suku, agama, adat dan budaya menjadi satu di kota Manado. Selamat datang di kota Manado, kota primadona di Sulawesi Utara. Beragam suku, agama, adat dan budaya menjadi satu di kota Manado. Selamat datang di kota Manado, kota primadona di Sulawesi Utara. Beragam suku, agama, adat dan budaya menjadi satu di kota Manado. Beragam suku, agama, adat dan budaya menjadi satu di kota Manado. Oke, mari kita lanjut ke materi terakhir. Jadi materi ketiga, jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi ini ada dua jenis, yaitu pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, misalnya dari cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Sudah jelaskan, jadi teks yang dapat berdiri sendiri sebagai teks. Nah, yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Aku saya contohkan tadi udah, misalnya dalam lagu. Jadi ada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Jadi dalam teks-teks isi-isi atau lirik-lirik dari lagu Rayuan Pulau Kelapa itu dia menggambarkan tentang keindahan yang ada di Indonesia. Oke, nah, tadi itu beberapa materi yang bisa Pak Guru sampaikan kepada adik-adik dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum Pak Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, Pak Guru akan memberikan cuplikan video yang kiranya dapat melatih pemahaman kalian tentang teks deskripsi. Nah, berikut videonya. Perhatikan contoh berikut dengan tema lingkungan. Aku adalah benda yang berbentuk lingkaran. Aku mempunyai banyak angka. Aku mempunyai jarum yang selalu berputar. Aku adalah... Kira-kira benda apa ya? Ya, aku adalah sebuah jam dinding. Sip, jawaban kalian benar. Mendeskripsikan tentang benda yang ada di rumah dengan mengisi titik-titik pada gambar berikut. Aku biasanya berada dinyalakan ketiga orang. Manfaatku adalah Aku adalah benda yang sering berada di... Aku merupakan tempat untuk menyimpan makanan yang disimpan di dalamku pasti. Nah, sekarang kalian coba mendeskripsikan sendiri. Yuk, kita deskripsikan gambar berikut ini. Jadi sekarang kita masuk di tugas. Jadi Pak Guru akan memberikan tugas ke adik-adik semua. Jadi Pak Guru sudah mengirimkan buku Bahasa Indonesia kelas 7 yang Pak Guru pakai, yaitu buku ini. Nah, buku ini buku dari Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun revisi 2017. Nah, jadi Pak Guru kirim ke
grup WA kelas masing-masing. Silahkan kalian download, dan kalau udah berhasil download kalian buka di halaman 6. Di halaman 6 itu ada 2 tabel. Nah ini 2 tabelnya. Oke, jadi tugas kalian kerjakan 2 tabel ini. Terus kalau udah selesai kalian langsung kirim ke WA Pak Guru. Dan jangan lupa menuliskan nama dan kelas kalian. Dan juga tugas kalian jangan lupa ambil absen dengan komen di kolom komentar di bawah sini. Kalian tulis komentar nama dan kelas kalian. Itu untuk pengambilan absen kalian. Terus jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan juga jangan lupa bagikan ke media sosial kalian. Nah, ini juga bisa berguna kalian nantinya buat NIT atau semester. Untuk kalau kalian mau belajar kembali, kalian bisa buka di channelnya Pak Guru. Oke, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Jika adik-adik kurang jelas atau kurang pahami apa yang Pak Guru sampaikan dalam video pelajaran ini, bisa telepon atau WA langsung ke Pak Guru. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang, shalom.